nomor satu adalah mengapa ilmu diwajibkan kepada manusia? Pertanyaannya adalah, jawaban dari kita adalah karena menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Rasulullah, dan juga ilmu itu lebih penting daripada harta. Dan juga tugas setiap pekerjaan bagi kita untuk menjadi lebih mudah, dan juga agar kita menyelesaikan masalah-masalah yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Nomor 3 itu apa perbedaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja orang yang berilmu kelihatan sekali perbedaannya dari yang tidak berilmu, karena orang-orang yang berilmu juga memiliki kemampuan yang sangat yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Cukup. Terima kasih. Oke, kalau kalian bisa mau menyimaknya, nanti bisa kalian bertanya kepada lawan. Ya. Oke, kelompok 2 silakan. Sebentar. Sampai sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa ilmu diwajibkan kepada manusia. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang mengarungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan besar pada setiap individu, baik individu manusia, baik yang tua atau muda, besar maupun kecil. Mereka digunakan beban aktif untuk memperolehnya. Ya, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengapa ilmu diwajibkan kepada manusia. Menurut ilmu itu punya satu kifayah, yang artinya ilmu itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat muslim. Karena dalam menuntut ilmu kita dapat memperluas wawasan kita terhadap pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Selain itu juga menuntut ilmu itu merupakan salah satu jihad di jalan Allah, terutama pada masa kita sekarang, ketika kebodohan dalam beribadah melalui nafkah masyarakat dan menyebar secara luas. Terus Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang, kalau kamu gak mau menuntut ilmu gitu, kamu harus siap menanggung kebodohan. Teman-teman banyak manfaat ilmu bagi kehidupan. Dengan menuntut ilmu kita memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, meningkatkan akhlak, memperluas peluang karir, dan berkontribusi dalam masyarakat. Nomor 3, apa perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu? Kalau orang yang berilmu itu dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Terus
kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Din dan teman saya Ati akan menjelaskan tentang penuntut ilmu. Jika kewajiban kita juga tidak ada yang melaksanakan tadi ada Pak Rizal mencari solusi bisa diberikan untuk melihat kayak ngantin ya kita itu yang nganterin ya kayak nganterin wajib masuk muslim janganlah kamu tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Jika orang itu tidak mempunyai ilmu, maka dia akan mengatakan antara kebenaran dan keadilan. Dan kalau belum berkata dengan Al-Quran, janganlah kamu memberikan antara kebenaran dan keadilan. Maka Terima kasih. Cukup untuk membahasnya. Nanti kita bahas dengan bersama-sama dengan siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Saya akan menunjuk maju di kelompok dan silakan ajukan pertanyaan itu kepada kelompok yang kalian akan uji pengetahuannya. Ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dah. Oke, kelompok 1 silakan berdiri dan sedikitnya. ini mah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kira-Kira Sabira dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3. Kalau kan tadi itu disinggung ada kata-kata fardhu kifayah. Nah, kalau misalkan ada orang muslimin yang nggak mau belajar dan tidak berilmu, itu tuh kayak gimana hukumnya? Apakah bakal jadi? 1 ya? Oke. Berdiri, silakan. Oke, boleh. Oke, silakan depan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ini ya. Kan tadi itu pertanyaannya keutamaan ilmu daripada harta. Nah, keutamaan ilmu daripada harta itu kan kita nggak mungkin bisa punya harta kalau nggak punya ilmu, karena harta juga butuh ilmu. Nah, ilmu juga kan banyak gitu ya. Nah, juga harta juga kan sebelum mendapatkan harta ada proses-prosesnya kayak kerja gitu kan. Nah, si kerja itu nggak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan itu tanpa adanya ilmu. Jadi ilmu itu emang lebih penting daripada. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Dan selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 2.
Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya, dia adalah orang yang dirupai karena dia mengetahui kebenaran namun meninggalkannya. Kedua orang yang tidak mengamalkan ilmu maka ia akan dijauhi oleh manusia. Terima kasih. Oke. Puas nggak puas? Praktis harus puas. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, kelompok 4 untuk menjawab dari kelompok berapa? 2. Oke, silakan. Dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Kan tadi pertanyaannya teh apa perbedaan orang yang berilmu dan orang yang berakal. Nah, menurut dia itu orang yang berakal itu senantiasa pasti punya pikiran untuk mencari ilmu gitu. Jadi berakal dan berilmu itu saling beriringan gitu. Jadi kalau misalnya berakal pasti mentaati rohnya. Jadi pasti kalau udah mentaati rohnya menuntut ilmu juga. Jadi paham gak sih? Oh ya. Jadi orang yang berakal itu pasti mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan untuk mengetahui segala sesuatu itu kita harus belajar atau mencari ilmu. Paham gak? Oke? Puas gak? Oke. Puas nggak puas? Harus puas. Mudah-mudahan tidak puas karena untuk kepuasan harus mencari, menggali lebih lanjut lagi. Itulah manusia yang harus terus menggali ilmu. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya.